dan teman-teman media, kalau kita tahu kan Pulau Bali ini dikelilingi laut. Artinya pengamanan laut ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting, bahkan paling penting dalam KTT G20. Bagaimana kemudian persiapan? Persiapan kapal-kapal kami, ya. Jadi sebenarnya jauh sebelum pelaksanaan KTT ini, kami sudah menyiapkan kapal-kapal kami, baik persiapan yang kita sebut L1. L1 itu persiapan profesionalisme dari personilnya itu, ya. Lalu L2 tim di kapal, lalu L3 itu adalah kerjasama antar kapal. Sesudah itu kami lakukan, lalu kami melaksanakan apa yang disebut latihan pratugas atau LKO, latihan kesiapan operasi. Latihan itu yang dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal ini pengamanan VVIP G20. Lalu akhirnya kita berangkat kemari. Setelah berangkat kemari pun, sebelum berangkat kami dicek dulu oleh Bapak Kasal dalam gelar pasukan di Surabaya, di mana seluruh senjata dicek langsung oleh beliau. Kapal-kapal kami dilengkapi secara lengkap. Jadi arahan beliau bukan hanya sekedar operasi kegiatan ini, kita harus siap seluruhnya penuh, sehingga kapal-kapal yang ada rudal dikasih rudal, kapal-kapal yang ada torpedo dikasih torpedo, bom laut maupun roket anti kapal selam, dan pastinya meriam-meriam kami dilengkapi dengan munisi penuh. Lalu kami melaksanakan operasi di sini dengan perencanaan, di mana kami sudah membagi sektor-sektor, seluruh sektor. Pada intinya kegiatan ini dilaksanakan di daerah selatan, ya, kita ada Hotel Apurva. Tapi secara menyeluruh sektor ini sudah kami bagi sekeliling Pulau Bali ini, lalu ada kapal-kapal kami yang melaksanakan patroli. Untuk alutsista sendiri Pak, KRI-nya berjumlah berapa dan bagaimana nanti strategi operasi? Oke. Secara organisasi 12, tapi yang ada di sini kami lakukan ada 14, karena selain 12 yang di bawah PAM VVIP, kami juga ada satu kapal yang memang beroperasi kebetulan rutin di sini, dan ada satu di depan kita KRI Bima Suci yang ada kegiatan side event di sini. Jadi ada seluruhnya 14, tapi yang benar-benar secara tugas sebagai VVIP ini, PAM VVIP ada 12. Ya, artinya ini juga untuk mengantisipasi, kalau kemarin kan ada Kopaska simulasi untuk mengamankan terduga teror Pak. Ini juga akan dilakukan ya Pak ya? Fungsi Kopaska itu memang seperti itu, ya, bila ada dugaan teror kita akan melaksanakan seperti itu. Tapi di dalam organisasi ini utamanya adalah manakala terjadi sesuatu di daratan sehingga transportasi di darat itu tidak bisa digunakan, sehingga kita bisa melakukan escape dari laut. Termasuk manakala yang kita tidak minta, misalnya ada bencana. Indonesia ini kan sangat sering, ya, terjadi bencana alam. Kita juga bisa melaksanakan escape dari laut. Itu salah satu tugasnya juga. Kalau misal ada kapal asing gitu Pak yang mendekat Bali dan mencurigakan, mungkin kita akan melakukan itu sesuai dengan prosedur, ya, yang kita lakukan selama ini juga. Ada atau tidak ada kegiatan ini kita lakukan seperti itu. Tapi yang paling utama adalah yang kita lakukan di sini nih, di Bali ini ada yang kita sebut Archipelagic Sealing Bases atau ALBI 2, di mana semua kapal yang melintas, ya, kita harus beri kebebasan mereka untuk melintas. Disinilah yang penting kita memantau bahwa kapal itu melintas benar-benar melintas damai, hanya untuk melewati laut kepulauan kita, lalu mereka akan keluar dari Gatang ke utara menuju selatan dan sebaliknya. Pak, izin nggak terkait ada nggak kapal dari negara-negara KTT G20 yang hadir di pada kesempatan ini, sejauh ini sampai sekarang tidak ada yang menyatakan akan menghadirkan kapalnya untuk mendukung atau turut hadir di dalam kegiatan G20 ini. Memang ada kapal rumah sakit dari negara Tiongkok misalnya yang ada di Jakarta, ya, kemarin, tapi itu di Jakarta, tidak di Bali ini. Dan sejauh ini sebelum pelaksanaan ini dilaksanakan G20, kami sempat melaksanakan meeting dengan para ATAN dan para atas laut negara-negara sahabat, dan kami menanyakan apa saja negara mana yang berkeinginan mengirim kapalnya dalam rangka G20. Tidak ada yang menyampaikan itu, dan bahkan saya challenge apa yang perlu kami bantu atau kami lakukan untuk mendukung
manakala Anda datang kemari, dan tidak ada satupun negara yang menyampaikan hal tersebut. Pak, titik masuk ke Bali melalui laut itu kan banyak jalur-jalur tikus nih Pak. Itu pengamanannya jalur-jalur tikus seperti apa Pak? Bali kenapa? Kan jalur tikus yang masuk Bali laut kan banyak ya Pak. Bagaimana pengamanannya? Jalur tikus ya. Pertama nggak ada jenis jalur tikus ya, tapi oke lah itu istilah umum lah ya. Jalur tikus kalau saya boleh artikan misalnya jalur yang bisa kapal merapat atau sandar atau masuk sebuah pulau di luar dari pelabuhan resmi gitu ya. Ya, kita sepakat ya. Sebenarnya di seluruh Indonesia semua pantai yang bisa dilakukan itu ya. Yang utama kapal itu berlayar dan beroperasi juga, jangan lupa kami punya pangkalan-pangkalan sepanjang pantai dari Sabang. Pangkalan-pangkalan ini juga bagian daripada informasi kami itu dari pangkalan-pangkalan itu juga. Di samping itu kita juga punya komando samping, ada polisi, ada TNI Angkatan Darat, bahkan ada Lanut Angkatan Udara yang juga kita saling mendukung, memberi informasi. Kita punya yang namanya Puskodal misalnya. Puskodal kita ini kalau zaman dulu Puskodal itu semata-mata hanya mengumpulkan informasi dari internal TNI, paling-paling tambahan Polri. Sekarang sudah lebih daripada itu. Sekarang alhamdulillah di negara kita ini seperti instansi-instansi lain sudah punya teknologi yang bagus juga, sehingga kita bisa share misalnya dengan Kementerian Perhubungan, dengan Bea Cukai, dengan KKP, kita sudah terintegrasi.